Kenapa nggak kamu saman gitu pihak rumah sakitnya? Halo semuanya, welcome back to my channel. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Nah, setelah aku upload video yang sebelumnya itu, ada beberapa teman yang inbox aku dan juga DM aku. Mereka bilang, kok bisa kejadian seperti itu gitu. Nah, terus kenapa nggak kamu saman gitu pihak rumah sakitnya? Kenapa ya? Nah, jadi bukannya kita nggak mau saman. Kalau saja kita itu adalah warga sini, warga lokal, mungkin kita akan lakukan hal itu gitu. Nah, setidaknya pada saat itu, walaupun kita tidak saman pihak rumah sakit, kita akan mendapatkan yang namanya free ataupun tidak membayar lah sama sekali untuk biaya menjahit gitu, menjahit kepala si baby Hans gitu. Tapi karena kita ada di sini pendatang gitu, jadi mau nggak mau ya kita ikuti aja prosedur yang pihak rumah sakit berikan untuk kita gitu. Karena pada saat itu kita nggak mau yang namanya mempersulit keadaan ya gitu. Bukannya malah menyelesaikan masalah, pada saat itu justru akan menambah masalah. Jadi pada saat itu kita nggak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa berharap ya semoga si baby Hans sehat dan nggak ada apa-apa setelah kejadian dia waktu lahir. Kalau masalah biaya ya sudahlah gitu kan, rezeki toh bisa dicari lagi gitu. Nah, sambung untuk video sebelumnya, pertama kali setelah dia lahir itu, yang harus kita lakuin itu, kita harus bikin laporan ke klinik desa. Klinik desa itu klinik yang paling dekat dari tempat tinggal kita, dan di sana akan kita berikan dokumen-dokumen si baby ketika lahir, seperti yang paling penting itu surat lahir dia dari pihak rumah sakit yang kemarin itu sudah dikasih sebelum kita pulang gitu. Dan yang kedua, apa nak saya? Few moments later. Nah, jadi baby Hansnya itu tadi kan masuk angin sepertinya. Nah, terus udah aku urut sebentar dan akhirnya dia tidur. Mungkin udah sedikit lebih enak badannya ketika sudah diurut ya. Nah, terus apa aja yang perlu dibawa ketika kita akan melakukan laporan ke klinik desa? Yang wajib kita bawa itu yaitu buku biru yang dari rumah sakit. Di video sebelumnya aku ada share, dan juga surat kelahiran, dan mungkin dia akan minta buku klinik ataupun buku record kehamilan kita yang berwarna pink. Tapi kalau pengalaman aku kemarin sih, pihak klinik desa nggak ada minta buku record pink itu, buku kehamilan itu gitu. Dia hanya minta buku biru dari rumah sakit dan juga surat kelahiran. Untuk bayarannya itu, untuk kita warga asing ya, ini aku ngebahas untuk bayaran warga asing. Karena kalau untuk bayaran untuk warga lokal, sudah pasti mereka hanya bayar Rp1 gitu. Nah, untuk warga asing sekali melakukan imunisasi, kayak kemarin yang pertama kalinya si baby Hans itu, dia cuman dicek berat badannya gitu. Nah, terus cek kuning gitu. Jadi belum ada dilakukan vaksin ataupun memasukkan obat apapun ke dalam tubuhnya gitu. Aku di situ bayar Rp40 gitu. Itu kalau aku pergi sendiri. Nah, kalau mereka yang datang ke rumah untuk ngecek ataupun mendata
baby kita yang pertama kalinya gitu. Nah, itu harganya akan 2 kali lipat, jadi Rp80 gitu. Lalu, semisalnya nih, kita nggak bikin laporan ke klinik desa tentang kelahiran anak kita gitu. Nah, kalau ada apa-apa dengan anak kita atau baby kita, setelah beberapa hari dia lahir ataupun beberapa minggu, nah biasanya baby ataupun anak itu kan pasti sensitif ya, pasti akan mengalami yang namanya sakit gitu. Nah, ketika sakit lalu kita bawa, tapi sebelumnya kita nggak bikin laporan, nah di sana kita akan dimarahin. No, God! No, God, please, no! No! Jadi, kalau mereka sudah menentukan jadwal baby kita untuk check up, kita wajib datang. Kalau misalnya kita nggak datang, mungkin untuk berikutnya kita datang, mereka nggak akan mau menangani baby kita. Dan itu pengalaman aku ya, karena yang pertama kalinya si baby Hans itu 2 hari setelah lahir, kita bikin laporan ke sana, dan dicek-cek ternyata baby Hans mengalami kuning, dan kita disuruh untuk datang pada 3 hari setelah itu. Kita datang, lalu setelahnya itu 1 minggu kemudian dia suruh lagi kita datang. Akhirnya aku dan si abang nggak datang karena apa ya, pada saat itu kami merasa apa yang mereka lakuin, mereka cuma nimbang berat badannya si baby Hans gitu. Nah terus nggak ada sama sekali dikasih obat atau apapun. Aku nggak tahu sih, mungkin pada saat itu belum waktunya untuk melakukan vaksin ataupun memasukkan obat ke dalam tubuhnya si baby gitu kan. Cuman untuk melakukan yang seperti itu saja kami harus bayar setiap datang itu Rp40, belum lagi dengan biaya ongkos pergi pulang itu nge-Grab gitu. Jadi begitu lumayan mahal bagi kami gitu. Akhirnya kami nggak pergi gitu. Berikutnya setelah 1 bulan kami mau bawa si baby Hans untuk ke klinik desa, mereka udah nggak mau lagi nanganin karena kemarin-kemarin sebelumnya aku nggak datang gitu. Setelah kejadian itu akhirnya kami pindah ke klinik swasta. Klinik swasta itu aku pilih ke klinik yang ketika aku hamil ngecek kehamilan aku, jadi aku pergi di sana gitu. Nah, klinik itu kebetulan bisa untuk ibu dan anak gitu. Jadi sekaligus aku udah nyaman di sana, aku pergilah ke sana, nggak usah pindah-pindah klinik lagi gitu kan. Nah, setelah itu di klinik swasta itu ternyata dia minta kartu My Kids gitu. Jadi kartu My Kids itu adalah bahwasanya anak itu lahir di Malaysia dan akan mempunyai peluang untuk menjadi kewarganegaraan di sini gitu. Tapi pada saat itu kami tidak pergi untuk mengurus kartu My Kids-nya si baby Hans gitu. Ada beberapa dokumen yang tidak kami penuhin ataupun yang tidak kami milikin untuk mengurus kartu My Kids-nya si baby Hans gitu. Kalau anak kita lahir di Malaysia, padahal kedua orang tuanya itu bukan salah satu warga lokal gitu. Gimana dengan status kewarganegaraannya gitu. Nah, mungkin ada yang berpikir kalau otomatis anak kita itu ketika lahir di Malaysia pasti akan menjadi kewarganegaraan Malaysia gitu. Memang sebenarnya si anak ini, si baby ini boleh menjadi kewarganegaraan Malaysia kalau memenuhi beberapa syarat gitu. Yang pertama, syaratnya itu dia harus mengurus kartu My Kids-nya gitu. Jadi, kartu My Kids ini orang tuanya wajib urus, pergi ke GPN, melakukan laporan, dan di sana akan diminta dokumen seperti permit kedua orang tuanya, suami istri, permit aku sama si abang gitu kan. Dan yang kedua paspor, dan yang ketiga itu adalah surat nikah gitu. Nah terus aku jelasin ke dokternya itu, dan dokternya ya puji Tuhan mau menolong dan mau untuk
memvaksin si baby Hans. Jadi si baby Hans itu divaksin yang untuk pertama kalinya itu setelah memasuki umur 2 bulan ya, pada bulan Februari. Dan berapa casnya gitu? Di casnya itu 120 ringgit gitu. Jadi di sana sudah termasuk biaya untuk konsultasi, vaksin. Bulan Mei-nya itu aku seharusnya datang gitu, tapi sebelum bulan Mei, dokter sudah call ataupun chat aku dan dia sudah menentukan jadwal untuk aku datang. Lalu aku tanya sama dokternya, kira-kira dokter, biaya untuk vaksin yang untuk bulan Mei ini nanti kira-kira berapa gitu kan? Karena sebelumnya itu dokter ada kasih tahu kalau untuk bulan Mei nanti si baby Hans divaksin, dia itu dosnya ada 4 dos gitu. Nah, jadi obatnya itu lebih sedikit mahal kata si dokter gitu. Jadi aku tanya di chatting itu, ternyata harganya itu untuk bulan Mei-nya itu aku harus bayar 360 ringgit. Nah, lalu di sana aku terkejut dong. Wow, segitu banyak gitu kan? Oh my god! Wow! Mungkin di sini ada yang nonton para moms. Nah, kalau misalnya nih si baby Hans ini aku nggak bawa vaksin itu kira-kira gimana gitu? Kasih sarannya aku harus gimana gitu kan? Apakah memang harus aku bawa atau nggak apa-apa gitu? Nah, itu dia penjelasan apa yang wajib kita lakukan setelah anak sudah lahir, lalu bagaimana cara-cara untuk mengurus kewarganegaraan si anak gitu. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa bantu like, comment, share, and subscribe supaya aku lebih bersemangat lagi bikin video-video berikutnya. Dadah!